Ya, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya untuk mengganti lampu LED di kaca spion mobil Mercy E300 W212 pre-facelift. Ya, jadi lampu LED bawaannya itu menyalanya hanya biasa saja gitu ya, kedap-kedip biasa. Nah, saya coba ganti dengan lampu LED yang dinamis menyalanya ya, bergerak dari sisi dalam ke sisi luar gitu. Ya, jadi menyalanya bergerak dari dalam ke luar. Kesulitannya dari mengganti lampu LED adalah membuka rumah dari kaca spion ini. Cukup keras ya. Jadi mungkin tutorial ini bisa digunakan juga untuk membuka rumah kaca spion di Mercy seri lain yang bentuk rumah spionnya seperti ini gitu. Nah, jadi setelah saya buka, saya berpikir untuk sekalian mengganti lampu yang di bawah itu ada lampu ya, warnanya kuning bawaan pabriknya. Sekalian saya ubah dengan warna LED putih. Oke, yuk tonton video caranya. Selanjutnya alat-alat yang digunakan itu obeng minus ya. Obeng minus ini agak aneh nih. Jadi bilangnya kalau di luar tuh T ya, T torque ukuran 10. Terus ini juga congkelan. Saya dulu dapat beli saat ingin membongkar handphone ya. Ini biasa nih, umum kalau untuk bongkar handphone atau bongkar aksesoris mobil nih banyak didapat. Proses selanjutnya adalah membuka rumah dari kaca spion ini. Jadi ini cukup keras ya, dan saya sendiri lama nih ya prosesnya karena sangat hati-hati, takut pecah. Bahannya juga keras. Jadi untuk beberapa menit ke depan videonya akan saya fast forward ya. Ya, terlihat di video ini ya cukup sulit ya untuk membuka rumah spion Mercy ini ya, keras. Jadi butuh waktu sekitar 5 menit saya untuk satu kaca spion karena takut pecah. Jadi sangat hati-hati sekali, yang akhirnya bisa juga terbuka itu rumahnya. Setelah batoknya dilepas, selanjutnya ini kita akan copot cerminnya ini, karena lampu yang di bawah itu nggak bisa dibongkar kalau cerminnya ini belum dibuka. Nah, untuk itu kita menggunakan obeng minus ya. Banyak di internet yang caranya dengan cara main didorong aja gitu, cuman kok saya khawatir ya, saya khawatir pecah. Jadi saya coba ungkit aja. Ini ada beberapa klip di sini yang bentuknya melingkar. Nah, saya untuk mempermudah, saya coba buka aja dulu klipnya sedikit. Nah, buka deh nih. Ya, untung tidak saya paksa, ternyata ada satu klip lagi yang tertinggal di bawah ya, di bagian samping bawah. Ya, baru bisa dibuka. Ya.
Ini ada kabel, nggak usah dicopot ya, biarkan saja. Kita taruh di atas supaya nggak jatuh ya, pastikan nggak jatuh. Terus selanjutnya nih, ini kelihatan di sini ada kepalanya atau rumahnya LED yang lampunya ke bawah nih, di bawah sini, persis di bawah sini. Oke, selanjutnya kita coba buka ini ya, buka rumah bawahnya dulu sebenarnya. Nah, di sini tuh ada klem. Oh, sebentar. Nggak bisa langsung dibuka, harus dibuka dulu bautnya pakai ini. Ada dua di sini dan di sini. Ada dua. Ya, sebagai informasi saya baca beberapa saran dari internet ya, bahwa untuk mengencangkan baut-baut ini disarankan menggunakan manual ya, menggunakan tangan, tidak menggunakan obeng listrik gitu misalkan, supaya tidak terlalu kencang ya. Karena kalau terlalu kencang bisa pecah atau robek ini plastiknya. Ya, setelah dua baut tadi kita lepas, ini ada kunci-kuncinya nih. Ini satu di sini ya. Nih, satu. Terus tadi yang di belakang satu. Ini sudah ya, cuma dua. Ya, coba. Ya, lepas satu. Ada lagi nggak? Oh, ini. Ya. Ya. Nah, ini karena kabelnya sangat pendek ini. Ini bisa dilihat nih, kabelnya pendek. Untuk nyabut ini agak sulit. Nah, tadi setelah saya cari-cari tahu, ternyata ini bisa dilepas ini. Ya. Nah, ini jadi lebih mudah nih. Ya. Bagian bawah bisa kita lepas. Nah, ini jadi lebih mudah nih nyopot ini nih. Kalau enggak sulit sekali. Tidak ada ulir ya. Ini tidak ada ulir, tidak ada apa, cuman karet saja. Cuman dia cukup keras karena untuk menghindarin air masuk ya. Jadi ini cukup keras nih untuk melepas. Sekali lagi hati-hati karena kabelnya pendek ini. Ya, berhasil dilepas. Lampunya biasa saja ini. Ya. Saya ubah menggunakan lampu LED seperti ini. Ya, udah. Sebelum kita pasang lagi, nanti kita coba tes nyala ya, supaya memastikan bahwa lampu ini udah nyala atau belum sebelum kita pasang rumahnya nanti.
Untuk tes nyala, caranya mudah. Di tengah kaca depan ini, itu ada sensor cahaya. Jadi kalau dia terang, dia nggak akan nyala. Makanya caranya kita tutup dulu sensornya dengan kain ya. Kalau saya dengan kain saya tutup. Terus kita tekan tombol unlock. Nah ya, berarti dia udah berfungsi normal. Nah, di sini ada lampu yang akan kita ganti, LED-nya ini. Nah, ini ada dua kunci ya, sama menggunakan baut obeng bintang seperti ini. Di sini satu, dan di sini satu, dan di sini satu. Terus masing-masing juga ada klipnya nih warna putih. Satu, dua. Ya, oke kita coba buka. Ya, ada dua bautnya. Terus kita ini klipnya kita dorong aja, nggak usah pakai obeng. Ini yang agak susah. Nah, terus di bagian sini itu ada lem ternyata. Jadi kalau kita nggak buka pelan-pelan, dia akan menempel tuh. Ya, dia akan menempel. Jadi pelan-pelan kita buka. Ya ini setelah kita buka, ini tadi bagian lemnya di sini. Tempat baut 2 biji. Ya, sementara saya akan coba cuci dulu ya sekalian. Oke, kita lanjut setelah saya cuci. Setelah kita bersihkan dengan sabun, ya kita keringkan, kemudian ini sebenarnya kesempatan yang baik untuk teman-teman bisa menghilangkan kerak-kerak air yang biasanya masih ada ya, terutama di bagian sisi belakang dan sisi dalam dari rumah spion ini biasanya banyak kerak airnya yang dicuci menggunakan sabun saja tidak bisa. Jadi kalau saya menggunakan kit ya, kit dengan grade yang agak keras, biasanya semi kompon. Jadi untuk menghilangkan kerak airnya. Ini bentuknya sama persis ya. Sama persis. Ya, kita coba pasang nih sekarang di sini.
Nah, kita sangkutkan nih klipnya ya. Oke, baut. Ya. Selanjutnya setelah rumah kita bersihkan, kita pasang kembali rumah kaca spion ini. Terlebih dahulu memasukkan ini lampu kecil yang di bawah ini kembali ke tempatnya. Ya, setelah terpasang lampunya, kemudian kita pasang kembali ini rumah spion yang bagian bawah yang warna hitam ini. Ya. Kita kencangkan kembali baut-bautnya menggunakan ini ya, kunci L. Setelah dikencangkan bautnya, kita pasang cermin spionnya. Karena tadi bukanya hanya menggunakan klip, jadi pasang kembalinya hanya ditekan saja. Pastikan itu sejajar ya dengan rumah spionnya, supaya tidak pecah saat rumah spionnya ini dipasang atau didorong dari atas ke bawah. Ya, ditekan saja, nanti dia akan ada bunyi kalau sudah masuk dengan sempurna. Setelah semua terpasang, pastikan semua nyala dengan sempurna ya. Caranya dengan kita tes dengan menutup kembali sensor di depan itu untuk supaya lampunya nyala. Setelah semua terpasang, ini hasil akhirnya. Kita tes, terlihat nanti lampunya bergerak ya dari dalam ke luar nih, lampu LED-nya. Jika malam terlihat lebih jelas lampu LED-nya ya, dan juga lampu di bagian bawahnya itu nyalanya warna putih. Ya, demikian sharing tutorial untuk mengubah lampu LED kaca spion. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.